Shalom, selamat pagi. Tuhan baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu baru bagi kita semua. Saya berdoa dan berharap pagi ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa, melihat tuntunan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap bergairah, tetap semangat, tetap menjalani jalan-jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran yang akan membawa damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Kita masih sedang belajar tentang kualitas hidup orang percaya yang menjadi ciri hidup kita, yaitu ketenangan. Menjadi pribadi yang tenang di hadapan Tuhan. Tenang artinya kita memiliki reaksi-reaksi yang tidak kedagingan, respon reaksi yang tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bereaksi yang justru membawa kita pada kehancuran. Paulus berkata kepada gereja di Galatia, jangan sesat. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur di dalam hawa nafsu, kita akan menuai kebinasaan. Karena itu kita sudah belajar bahwa ketenangan, tenang itu menjadi hal yang dicari, diimpikan, dirindukan oleh banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Yesus bisa tidur di tengah badai. Ya, itu bukti dia memiliki jiwa, kepribadian, hidup yang betul-betul berserah, bergantung kepada Bapa di surga. Kita melihat ketika dia diperlakukan tidak benar, tidak adil, ketika justru di puncak penderitaannya di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dia menyerahkan hidupnya, dikuasai betul-betul oleh apa yang menjadi kehendak Bapa dan tujuan Bapa dalam hidupnya. Dan dia adalah teladan kita untuk belajar yang namanya tenang. Kita sudah belajar bagaimana banyak orang mengejar dan berpikir bahwa hal-hal kebendaan, hal-hal lahiriah, uang, pangkat, kedudukan bisa melahirkan yang namanya ketenangan. Tapi justru kita melihat banyak orang justru hidupnya makin hancur. Ya, jadi ini pertanyaan penting. Ya, banyak orang berpikir salah tentang ketenangan. Karena itu kita masih akan membaca pada saat ini dalam Matius pasal 11 ayat 29, ayat 28 dan 29. Datanglah, mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan Yesus menjamin ketenangan jiwa kita saat kita yang pertama mau datang. Sekali lagi garis bawahi kata, kita harus datang kepada Tuhan. Bawa persoalan jiwa kita, persoalan apapun yang menekan hidup kita, ya, kegundah gulanaan kita, ketertekanan kita, ingat dialah satu-satunya tempat untuk jiwa kita, hidup kita bisa tenang. Hal yang kedua yang saudara harus ingat baik-baik, dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Jadi Yesus mengajar yang pertama kita datang kepada dia. Yang kedua, kita perlu belajar. Jangan belajar kepada dunia, jangan belajar kepada siapapun, belajar kepada Tuhan sendiri. Ya, dia mengajar kita rahasia. Ya, Roh Kudus diberikan untuk mengajar kita, menuntun kita, membawa kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dua hal yang Yesus nyatakan tentang dirinya yang perlu kita pelajari, bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati merupakan kunci saudara dan saya mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Dan ini dijamin oleh Tuhan Yesus, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Apakah itu kerendahan hati? Seperti apakah orang yang rendah hati? Apakah yang dimaksud dengan lemah lembut? Ini kita akan
pelajari dua hal ini. Ini begitu penting sekali untuk kita pahami bahwa rahasia untuk kita hidup memiliki ketenangan, tenang, kelegaan, kebebasan, kemerdekaan dalam hidup kita, yaitu tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dua hal ini bukanlah sebuah kelemahan, tetapi dua hal ini justru adalah kekuatan, kemampuan. Dikatakan oleh Alkitab bahwa orang yang sabar, orang yang memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kemampuan menguasai diri, dia lebih daripada seorang pahlawan. Orang yang rendah hati, dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain. Jadi dia selalu menempatkan dirinya, tidak menganggap lebih jago, lebih hebat, lebih pintar, walaupun memang dia sebenarnya hebat dan pintar, tapi dia tidak menganggap dirinya lebih dari siapapun, karena dia menyadari bahwa kepintaran, kehebatan, kekayaan, semua yang dia miliki itu berasal dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Kesadaran ini penting, karena orang yang sombong, orang yang tidak rendah hati, dia selalu berpikir sumbernya itu adalah dia, kemampuan, kekuatannya. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang menaruh harapnya kepada manusia. Dan orang yang rendah hati, dia belajar bergantung kepada Tuhan. Ini serius. Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, aspek hidup kita, maka Tuhan akan meluruskan. Ingat, saya percaya hadirat Allah, kuasa Allah akan mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan menentang, matanya melawan, dia melawan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tuhan akan melawan, menentang, tapi dia akan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Dia tidak cari orang-orang yang jago, yang hebat, tapi dia cari orang-orang yang memiliki kapasitas hati yang bernama kerendahan hati. Karena itu sekali lagi, orang yang rendah hati, dia adalah orang yang menyadari, dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Artinya dia berkata, tanpa Tuhan aku gak bisa. Semua yang aku dapat, semua yang terjadi hari ini benar-benar karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau saya bisa sampai di titik ini, saya melihat keluarga, saya melihat berkat Tuhan, benar-benar saya melihat Tuhan. Tidak ada sedikit pun saya melihat karena jago dan hebat saya. Orang-orang yang rendah hati menyadari hal ini. Dan menjadi lemah lembut itu bicara tentang kita mencerminkan kasih yang lembut, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Orang yang lemah lembut, dia tetap bicara dengan tenang, ya, dan lembut. Saat apa? Walaupun dia dihasut, walaupun dia mungkin ditekan sedemikian rupa, tapi jiwa yang lemah lembut itu, dia tetap bersikap tidak arogan, ya, karena antara sombong dengan kesombongan ini, dengan tinggi hati, dia menganggap dirinya. Tapi orang yang lemah lembut, dia bukan hanya kata-katanya, dia tetap punya ketegasan, tapi dia tahu memilih mana yang benar, mana yang enggak. Dia mengambil tetap sikap diam, tenang, dia berespon tepat terhadap kata-kata yang kasar. Dan ingat, Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Kalaupun mereka kalah, keras dan takluk, mereka tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak orang yang salah paham dan memiliki paham yang salah dengan kelemah lembutan. Dipikir kalau lemah lembut itu ya diinjak-injak. Bukan. Diam itu bukan menyerah ketika kita diperlakukan sesuka hati oleh orang-orang yang kasar, sangar, arogan. Kita bukan berarti tidak bisa berbicara tegas, bukan. Tapi kita tidak membalas, ya, kita nggak bisa membalas seperti yang dilakukan orang kepada kita. Orang yang lemah lembut bisa saja marah, bisa saja dia membalas, menjawab semua tindakan orang-orang yang nggak betul gitu. Tapi sikap hati dan pikiran serta kehidupan yang membuat dia semakin kudus, ya. Dan ingat,
di Alkitab bahwa kita perlu memiliki roh yang lemah lembut, dan itu berharga di mata Allah. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat, jadi kelemah lembutan ini adalah kekuatan, kerendahan hati adalah kekuatan. Kita kan belajar terus prinsip bagaimana kita memiliki kualitas hidup sebagai orang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, diberkati semua umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.